Bab 521 Kejutan yang dibawa oleh Ton Dragon. Semua orang duduk melingkar. Sebelum mereka berangkat, dia telah memberikan beberapa buah dari tempat ini kepada semua orang. Juga, para siswa yang memiliki perangkat penyimpanan jiwa tidak pernah kekurangan makanan, jadi tidak masalah untuk berbagi buah. Mereka berkumpul bersama dan sudah ada 5 orang yang pulang lebih awal. Liu Feng telah mendapatkan persetujuan Ton Dragon tetapi tetap bersama rekan satu timnya. Mereka masih lebih dari 20 orang. Bing Tianliang berkata, pemimpin kelas, sepertinya kita benar-benar harus mengandalkan keberuntungan untuk menemukan soul beast yang cocok. Juga, itu tergantung pada jiwa bela diri kita. Saya rasa binatang berjiwa tipe petir seperti milik saya lebih sulit ditemukan. Dan monster jiwa tipe es lainnya juga tidak mudah untuk Meng Qin dan Qian Qiu. Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya dan berkata, benar. Jadi saya rasa pada akhirnya, akan sangat sulit bahkan setengah dari kelas kita untuk mendapatkan pengakuan dari jiwa binatang yang normal. Kami masih harus melihat apakah itu cocok untuk kami. Yuge mungkin akan mengalami kesulitan juga. Jiwa bela diri kilin 5 elemennya sangat unik. Sangat tidak mudah untuk menemukan spirit soul yang cocok. Yuge, spirit soul apa yang kamu butuhkan sekarang? Tang Yuge berkata, saya sebenarnya telah menggabungkan cukup banyak jiwa roh buatan di masa lalu. Tidak seperti kebanyakan master jiwa, saya telah menggabungkan 5 jiwa roh untuk 5 cincin jiwa pertama saya, masing-masing mewakili atribut kayu, api, tanah, logam, dan air. Menerobos ke-5 cincin telah memungkinkan saya untuk mendapatkan cahaya ilahi 5 elemen besar, dan pada saat yang sama, itu memungkinkan jiwa roh saya berkembang juga. Ini memungkinkan kekuatan saya meningkat secara kualitatif. Pada saat saya mencapai cincin 6, cincin jiwa ini sebenarnya akan diproduksi oleh mereka bersama. Jadi, saya sebenarnya tidak terlalu membutuhkan jiwa roh lagi. Saya hanya perlu meningkatkan kultivasi saya dan membiarkan ke-5 jiwa roh ini yang telah saya kembangkan terus-menerus untuk membantu saya menghasilkan cincin jiwa baru. Satu tambahan malah akan menghancurkan keseimbangan dari 5 elemen. Jadi, saya hanya menemani semua orang. Lan Xuanyu memikirkannya dan berkata, bagaimana jika itu adalah jiwa roh yang murni meningkatkan energi seseorang? Apakah itu akan membantu? Tang Yuge menggelengkan kepalanya. Itu akan sangat sulit. Juga, kekuatan spiritual seseorang terbatas. 5 Spirit Souls sebenarnya sudah melewati batas master jiwa. Situasi saya aneh dan saya hanya bisa melakukannya dengan bantuan 5 elemen. Jadi, saya benar-benar tidak perlu menambahkan lebih banyak Spirit Souls. Lan Xuanyu mengangguk. Dipahami. Dong Qianqiu berkata, situasi saya sendiri juga agak unik. Saya memiliki jiwa roh yang sangat kuat yang akan membantu saya melahirkan banyak cincin jiwa, jadi saya tidak membutuhkan jiwa roh sekarang. Lan Meng Qin menjawab, saya memang membutuhkannya, dan itu tidak harus sesuai dengan atribut es wanita salju surgawi saya. Jade Phoenix Siter saya juga baik-baik saja. Misalnya, jika saya bertemu burung Phoenix atau semacamnya, saya juga bisa melakukannya. Lan Xuanyu memutar matanya. Seekor burung Phoenix. Bagaimana bisa ada burung Phoenix di dunia ini? Phoenix dan naga sejati secara praktis tidak ada. Anda terlalu banyak berpikir. Apakah ayam juga bisa diterima? Itu harus memiliki jejak garis keturunan Phoenix. Petik 2. Lan Meng Qin mengamuk, kaulah yang membutuhkan ayam untuk jiwa rohmu. Aku tidak menginginkannya. Huff. Lan Xuanyu langsung tertawa. Mari kita kembali mencari dan memadukannya jika ada yang cocok. Tapi saya harus mengingatkan semua orang. Jangan membabi buta memilih roh jiwa hanya karena Anda telah bertemu dengan makhluk jiwa 10.000 tahun. Tidak semua makhluk jiwa cocok untuk kita. Pilihan terbaik adalah mencocokkan jiwa bela diri dan kemampuan kita. Kalau tidak, itu mungkin kontraproduktif. Itu sebabnya saya setuju dengan keputusan Liu Feng ketika dia menyerah pada jiwa rohnya. Tidak masalah seberapa bagusnya jika itu tidak cocok untuk Anda. Setelah mendengar kata-katanya, tahun-tahun pertama semuanya mengungkapkan ekspresi bijaksana. Mereka semua jenius dan putra surga yang bangga, kemampuan pemahaman mereka jauh melampaui rekan-rekan mereka. Melihat teman di sekitar mereka masing-masing mendapatkan jiwa roh 10.000 tahun, mustahil untuk tidak iri. Semua orang berharap bahwa mereka dapat memilikinya juga. Tapi seperti yang dikatakan Lan Xuanyu, yang paling cocok untuknya adalah yang terbaik. Begitu seseorang menyatu dengan soul beast yang tidak cocok,
itu mungkin benar-benar menciptakan efek sebaliknya dan itu akan menjadi buruk. Saat semua orang tenggelam dalam pikirannya dan secara bertahap menjadi tenang, Lan Xuanyu tiba-tiba berdiri. Tang Yuge melompat bersamanya hampir bersamaan. Keduanya saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Yang lain mulai merasakan ada yang tidak beres. Alasannya sederhana, tanah bergetar. Benar, tanah bergetar. Secara bertahap, suara gemuruh rendah keluar. Itu bukan suara tunggal, tetapi banyak suara yang terkonsentrasi. Dong dong dong, dong dong dong. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu kerusuhan binatang buas? Lan mungkin bertanya dengan ketakutan. Tatapan Lan Xuanyu membeku dan dia berkata dengan suara yang dalam, kita harus waspada. Semua orang, memanjat pohon. Temukan pohon besar dan sembunyikan di kanopi. Cepat, saat dia berbicara, dia memimpin dan melompat. Dia melemparkan Blue Silver Grass berpola emas dan melilitkannya di cabang yang tebal, menarik dirinya dengan cepat. Kultivasi setiap orang tidak lemah, jadi memanjat pohon bukanlah tugas yang sulit. Mereka menunjukkan kemampuan mereka dan dengan cepat memanjat pohon di sekitarnya. Dalam sekejap mata, mereka berada di mahkota beberapa pohon tinggi. Gemuruh rendah itu menjadi lebih jelas. Lan Xuanyu dan rekan satu timnya bersembunyi di puncak pohon, dan mata mereka dipenuhi dengan kecurigaan. Apa yang sedang terjadi? Dari suaranya, sepertinya itu berasal dari Soul Beast. Tepat pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan gelombang pusing di kepalanya saat niat yang sangat kuat menyapu tubuhnya. Dia dengan cepat meraih dahan pohon di sebelahnya. Di dadanya, pusaran garis keturunannya berputar dengan kecepatan tinggi, dan aura garis keturunannya secara alami keluar dari tubuhnya. Sisik Dewa Naga di dadanya juga menghasilkan sensasi hangat, yang mengurangi pusingnya. Dia bukan satu-satunya, siswa lain di sekitarnya juga pusing. Syukurlah, kekuatan spiritual semua orang tidak terlalu buruk dan mereka mampu menstabilkan tubuh mereka. Niat menakutkan itu melintas dan semuanya kembali normal. Ketika mereka bangun satu demi satu, mereka menyadari bahwa suara gemuruh sebelumnya telah menghilang. Lan Xuanyu berkedip. Mungkinkah apa yang dia rasakan barusan hanyalah ilusi? Tetapi segera, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya karena sebuah pikiran tiba-tiba memasuki pikirannya. Tuan, saya kembali. Aku membawa kejutan yang menyenangkan untuk kalian semua. Cepat turun. Bagaimana mungkin Lan Xuanyu tidak mengenali suara yang menyanjung ini? Bukankah Ton Dragon 10.000 tahun yang baru saja pergi? Hati Lan Xuanyu tergerak, dan dia berkata kepada Dong Qianqiu dan yang lainnya, semuanya, jangan bergerak dulu. Aku akan turun dan melihat. Sepertinya Ton Dragon sudah kembali, jangan khawatir. Saat dia berbicara, dia merangkak keluar dari mahkota pohon, dan Blue Silver Grass berpola emas melilit dahan dan perlahan meluncur ke bawah. Ketika dia keluar dari kanopi yang lebat dan melihat ke bawah, dia tertegun. Mustahil baginya untuk tidak tertegun karena tepat di bawah pohon besarnya, Ton Dragon 10.000 tahun berada tepat di depannya. Dan di belakangnya, sebenarnya ada lebih dari 100 makhluk jiwa berbeda yang berkumpul di sini. Hampir setiap makhluk jiwa ini memancarkan aura yang agung dan menindas, dan mereka berada di level 10.000 tahun. Mereka memiliki bentuk yang berbeda, tetapi mereka semua melihat ke arahnya. Pada saat itu, Lan Xuanyu merasa seperti perahu kecil di lautan dan bisa runtuh kapan saja di bawah tekanan yang menakutkan ini. Tetapi pada saat itulah sisik Dewa Naga di dadanya tiba-tiba memancarkan aura aneh. Dalam sekejap, lingkaran cahaya berwarna pelangi menyala di dada Lan Xuanyu dan sinar cahaya berwarna pelangi secara otomatis melayang dan meninggalkan dadanya. Pada saat berikutnya, itu mendarat di antara alisnya. Lan Xuanyu hanya merasakan gelabelanya memanas. Detik berikutnya, semua tekanan menghilang dan matanya berubah menjadi warna pelangi. Setelah dirangsang oleh garis keturunannya, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga yang panjang dan berlarut-larut. Raungan naga ini tidak keras, tapi terdengar seperti naga yang mengaum di langit. Bab 522 Spirit Souls for the Whole Class. Lan Xuanyu hanya merasa bahwa segala sesuatu di depannya tampak menjadi kecil dan emosi yang bermartabat secara alami muncul di benaknya. Di bawah, mulai dari Ton Dragon, keingintahuan di mata banyak makhluk jiwa berubah menjadi ketakutan. Di bawah raungan naga Lan Xuanyu, mereka semua bersujud di tanah dengan hormat. Di puncak pohon, semua orang juga mendengar raungan naga Lan Xuanyu. Yang lain tidak banyak bereaksi,
tetapi tubuh Dong Qianqiu bergetar. Sementara matanya menunjukkan keterkejutan, dia meraih cabang pohon di sebelahnya, takut dia akan jatuh. Pada saat ini, dia merasa pikirannya menjadi kosong. Di dalam dada Lan Xuanyu, pusaran garis keturunannya berputar dengan lancar dan dia mendarat di tanah secara alami. Lebih dari 110.000 tahun jiwa binatang bersujud di tanah dalam pemujaan. Perasaan macam apa itu? Sambil memancarkan aura yang mengesankan, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan semangat kepahlawanan yang aneh muncul di dalam hatinya. Perasaan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa makhluk jiwa ini tiba-tiba bereaksi seperti ini, dia bisa menebak bahwa itu terkait dengan aura garis keturunannya. Saat dia baru saja melepaskan rumput perak biru bermotif emas, auranya memengaruhi naga berduri dan menyebabkannya mengubah sikapnya. Lalu, apa yang dia lepaskan tadi seharusnya adalah aura Dewa Naga. Pada saat ini, tidak ada satupun makhluk jiwa yang hadir yang berani memandangnya. Semua tubuh mereka sedikit gemetar. Dengan pikiran, sisik Dewa Naga di dahinya berkelebat dan menghilang, kembali ke dadanya. Dia menyenggol Ton Dragon di depannya dan berbisik, biarkan mereka bangun. Kalau tidak, bagaimana jadinya jika teman sekelas saya melihatnya? Setelah tidak lagi merasakan penindasan garis keturunan yang mengerikan itu, Ton Dragon menghela nafas lega. Ketika mengangkat kepalanya untuk melihat Lan Xuanyu lagi, tatapannya berbeda. Ketika merasakan aura Raja Naga Emas Lan Xuanyu, itu sangat bersemangat. Tetapi pada saat ini, ketika melihat Lan Xuanyu, matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana aura Dewa Naga Emas itu? Itu harus menjadi eksistensi yang lebih tinggi dan lebih menakutkan daripada Raja Naga Emas. Guru. Oh, tidak, tuanku. Aku pikiran Ton Dragon agak tidak normal. Lan Xuanyu mengernyitkan alisnya dan berkata, bangun dulu semua Soul Beast, lalu tenanglah. Ton Dragon dengan cepat menoleh ke banyak makhluk jiwa di belakangnya dan mengeluarkan beberapa raungan rendah. Binatang jiwa 10.000 tahun ini benar-benar memahami ucapan manusia dan berdiri ketakutan. Tapi seperti Ton Dragon, mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat Lan Xuanyu. Ton Dragon menstabilkan emosinya sebelum beralih ke Lan Xuanyu dengan hormat. Tuanku, kami di sini atas nama Dewa Binatang. Yang ada di sini adalah semua makhluk jiwa di taman berbaring yang tidak tertidur. Kami akan membiarkan teman Anda memilih sesuai keinginan mereka. Anda boleh memilih sesuai keinginan dan kami akan mematuhinya. Binatang dewa tahu tentang saya. Lan Xuanyu bertanya dengan heran. Ton Dragon dengan cepat mengangguk dan berkata, dia tahu. Dewa binatang pasti merasakan auramu, jadi dia secara khusus menginstruksikan kami untuk memberitahu kami jika kamu memiliki permintaan. Dewa binatang saat ini sedang dalam pengasingan dan akan mengalami kesengsaraannya, jadi dia tidak bisa datang. Dia secara khusus meminta saya untuk mengungkapkan rasa hormatnya kepada Anda. Mungkin dia akan berkomunikasi dengan Anda secara pribadi sebelum kesengsaraan. Lan Xuanyu menyipitkan matanya. Sejujurnya, hatinya sedang kacau saat ini. Situasi di depannya benar-benar tidak terduga, dan tidak ada keraguan bahwa itu terkait dengan garis keturunannya. Tapi apakah garis keturunannya benar-benar kuat? Atau apakah itu benar-benar mengandung garis keturunan Dewa Naga? Mungkinkah manusia memiliki garis keturunan Dewa Naga? Apakah itu disebabkan oleh mutasi martial soul-nya? Dia sudah bisa menebak bahwa setetes kekuatan garis keturunan berwarna pelangi yang dihasilkan setelah menggabungkan emas dan perak rumput perak biru bermotif naga kemungkinan besar terkait dengan garis keturunan Dewa Naga. Melihat begitu banyak makhluk jiwa, dia masih sedikit ragu. Jika makhluk jiwa ini memiliki niat buruk, bagaimana mereka bisa menolak? Itu akan menjadi bencana. Dia menyesuaikan pikirannya. Dari berbagai tanda dan koeksistensi damai antara Soul Beast dan manusia, sepertinya pihak lain tidak memiliki niat buruk. Dengan itu, Lan Xuanyu berteriak ke arah puncak pohon, semuanya, turun, tidak apa-apa. Di atas pohon, sosok-sosok mendarat satu demi satu, tetapi ketika mereka mendarat, semuanya tercengang dan kaki mereka menjadi lemah. Ini adalah lebih dari 110.000 tahun jiwa binatang. Masing-masing memiliki aura agung dan yang terbesar tingginya lebih dari 10 meter. Mereka seperti gunung kecil. Apa yang sedang terjadi? Lan mungkin menarik Dong Qianqiu ke belakang Lan Xuanyu dan bertanya dengan suara bergetar. Lan Xuanyu terbatuk dan berkata, sepertinya mereka memiliki kesan yang baik tentang kita.
Binatang buas di taman berbaring secara khusus datang untuk memilih kami. Dia tidak mengatakan bahwa mereka diizinkan untuk mengambilnya, itu terlalu dibesar-besarkan. Tentu saja, situasi saat ini sudah sangat dibesar-besarkan. Ton Dragon memantul dan datang ke sisi Liu Feng dengan penuh kasih sayang. Itu mengangguk padanya dengan patuh dan merangkak ke sampingnya. Melihat tatapannya, Liu Feng tiba-tiba merasa pilihannya tidak tepat lagi. Dia adalah pria yang terus terang, bagaimana dia menemukan spirit soul yang begitu menyanjung. Lan Xuanyu memandang teman-temannya yang gemetaran dan berkata dengan lantang, semua orang dapat memilih senior soul beast yang cocok dan kemudian berkomunikasi dengannya untuk melihat apakah Anda cocok. Saat dia berbicara, pikiran Ton Dragon tiba-tiba muncul di kepalanya. Tuan, Guru, saya punya pertanyaan untuk dikonfirmasikan dengan Anda. Berapa lama teman Anda akan bersama Anda? Saya menanyakan ini atas nama semua orang. Kalau tidak, saya khawatir semua orang akan ragu. Lan Xuanyu bertanya dengan ragu, apakah itu penting? Tentu saja, kami berharap mitra yang kami pilih di masa depan dapat berkultivasi bersama Anda dan merasakan aura Anda. Dengan cara ini, tidak hanya bermanfaat bagi kultivasi mereka, tetapi juga bermanfaat bagi kita. Jadi apa yang Anda pikirkan? Lan Xuanyu berkata, kita bisa mempertimbangkan itu. Saya akan berkomunikasi dengan akademi. Saat ini, kami semua adalah tahun pertama di pelataran luar Akademi Shrek. Di masa depan, kami akan dapat belajar bersama setidaknya selama 5 tahun lagi dan baru akan berpisah ketika kami mencapai tahun ke-6. Apakah ini cukup waktu? Cukup. 3 tahun sudah cukup. Cukup bagi kita untuk menstabilkan sense spiritual kita dan mengembangkannya. Saya akan memberitahu mereka. Saat dia berbicara, Ton Dragon berdiri dan meraung pelan. Setelah mendengar raungannya, keributan segera terjadi di antara banyak makhluk jiwa yang hadir. Aura damai dari sebelumnya segera menjadi lebih intens. Aura yang kuat itu menekan semua tahun pertama yang hadir sampai hati mereka bergetar. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya dan menyipitkan matanya. Dia secara tidak sadar mengaktifkan pusaran darah di dadanya dan segera, skala Dewa Naga muncul di dahinya sekali lagi, mungkin karena dia merasakan tekanan dari makhluk jiwa di sekitarnya. Dalam sekejap, tekanan tak terlihat dilepaskan dari tubuhnya dan jiwa binatang yang berada dalam keadaan kacau segera menjadi tenang saat mereka bersujud di tanah. Kali ini, Lan Xuanyu tidak bisa bersikap rendah hati meskipun dia menginginkannya. Semua mata siswa tertuju padanya dan mereka semua kaget. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Lan Xuanyu adalah dewa binatang atau apa? Lan Xuanyu terbatuk dan berkata, kalian semua, diam. Setelah itu, kita akan melanjutkan satu persatu. Tidak peduli seberapa pintar dia tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi ini. Bagaimanapun, dia harus membantu teman-teman sekelasnya berurusan dengan Spirit Souls terlebih dahulu. Bab 523 Beruang Petir Ungu 10.000 tahun. Ton Dragon berdiri dan berkata, ya, kami akan melanjutkan secara berurutan. Tuan, jangan khawatir, semua orang akan mematuhi aturan. Satu persatu, Lan Xuanyu menatap teman-teman sekelasnya. Semuanya, berdiri berjajar. Saat Soul Beast melewati kami nanti, kalian akan bisa membedakan siapa yang lebih cocok untukmu. Pada saat yang sama, lepaskan jiwa bela diri Anda dan biarkan jiwa binatang merasakannya. Makhluk jiwa ini terlalu menghormatinya, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa menyebut mereka senior. Meskipun tahun-tahun pertama dikejutkan oleh pemandangan ajaib di hadapan mereka, mereka tetaplah anak sapi yang baru lahir. Setelah beberapa saat kaget, yang tersisa hanyalah kegembiraan. Dengan begitu banyak monster jiwa yang kuat untuk dipilih, itu jauh lebih baik daripada mencari di mana-mana. Semua orang dengan cepat berdiri berjajar dan melepaskan jiwa bela diri dan aura mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka. Dan sama seperti mereka, ketika Soul Beast mulai bergerak maju satu persatu, mereka benar-benar bertindak genit dan mengomunikasikan kemampuan mereka kepada para siswa melalui pikiran mereka. Dan seperti Ton Dragon, mereka terlihat agak patuh, seolah-olah mereka tidak sabar untuk dipasangkan dengan para siswa yang hadir. Seekor beruang raksasa yang sangat besar dan sangat kuat berjalan melewati Lan Xuanyu. Beruang raksasa ini diselimuti bulu ungu yang jarang terlihat, dan tubuh berototnya benar-benar memancarkan perasaan mulia. Ini beruang petir ungu. Lan Xuanyu terkejut. Bukankah mereka mengatakan bahwa beruang petir ungu telah punah di zaman kuno?
Itu belum muncul setidaknya selama 20.000 tahun. Itu berkultivasi dengan menyerap petir langit dan bumi. Ia memiliki atribut kekuatan dan kilat. Di antara binatang jiwa tipe beruang, itu adalah yang kedua setelah beruang Dreadclaw Dust Gold terkuat. Ini adalah keberadaan yang sangat kuat. Beruang petir ungu di depanku ini mungkin memiliki kultivasi 40.000 hingga 50.000 tahun, kan? Bahkan Lan Xuanyu pun iri. Meskipun besar, kecepatannya bisa ditingkatkan oleh kilat, gesit seperti kelinci dan memiliki serangan eksplosif yang sangat kuat. Di zaman kuno, itu adalah jenis binatang jiwa terkuat. Ketika beruang petir ungu 10.000 tahun berjalan melewati Lan Xuanyu, ia mengangguk dengan hormat dan dengan cepat berjalan mendekat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sesosok terbang dan memeluk kepala beruangnya yang besar. Aku. Kakak beruang, apakah menurutmu aku cocok untukmu? Itu tidak lain adalah Bing Tianliang. Seluruh tubuh Bing Tianliang dikelilingi oleh petir saat boneka dewa petir di belakangnya berkedip dan memancarkan cahaya listrik yang kuat. Saat dia memeluk beruang petir ungu, bulunya langsung menyala dan berubah dari warna ungu tua menjadi warna ungu cerah. Itu juga dikelilingi oleh petir. Dalam sekejap, keduanya merespons satu sama lain saat petir saling terkait. Jika itu waktu lain, beruang petir ungu mungkin tidak menyukai Bing Tianliang. Lagi pula, Bing Tianliang hanyalah master jiwa 4 cincin dan jauh dari cukup kuat. Tapi sekarang berbeda, ada terlalu banyak serigala dan terlalu sedikit daging. Ada lebih dari 100 jiwa binatang dan hanya sekitar 20 manusia. Saat ini, mereka semua sangat ingin menemukan kontrak. Tanpa ragu, Purple Lightning Bear mengirimkan aura ramah dan mencapai kesepakatan dengan Bing Tianliang. Bing Tianliang sangat bersemangat sehingga dia memeluk leher tebal beruang petir ungu dengan erat dan tidak melepaskannya. Beruang petir ungu 10.000 tahun mengayunkan kepalanya ke atas dan segera melemparkannya ke punggungnya. Kemudian, dia melihat ke rekan satu timnya yang berbaris di belakangnya dan berjalan ke samping untuk bersujud. Bing Tianliang sangat bersemangat saat dia bergumam, jackpot ini jackpot. Saya tahu bahwa mengikuti Lan Xuanyu akan membawakan saya daging untuk dimakan. Ya Tuhan, ini adalah beruang petir ungu. Saya tahu itu. Martial Soul-nya unik dan sebenarnya tidak mudah untuk digabungkan karena hanya ada sedikit Soul Beast bertipe petir. Bahkan dengan Spirit Soul buatan Pagoda Roh, mereka sangat langka dan mahal. Dengan bantuan keluarganya, Bing Liang telah membeli banyak buku tentang binatang jiwa tipe petir. Tidak ada keraguan bahwa Blue Lightning Tyrant Dragon adalah yang terkuat di antara binatang berjiwa petir. Namun, naga tiran petir biru adalah salah satu yang terkuat di antara naga sejati. Di zaman kuno, naga sejati hampir punah dan sama langkanya dengan buru burung phoenix dan tanduk kilin. Misalnya, dewa binatang di Tian adalah Raja Naga Hitam bermata emas dan berada di level yang sama dengan naga tiran petir biru. Setelah naga tiran petir biru, ada catatan tentang binatang jiwa tipe petir lainnya. Di antara mereka, beruang petir ungu adalah salah satu yang terkuat. Bing Tianliang tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat melihat beruang petir ungu yang hidup, dan itu jelas berada pada level 10.000 tahun. Itu sebabnya dia bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Jika dia bisa memiliki beruang petir ungu sebagai jiwa rohnya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk masuk ke pengadilan dalam. Dia tahu betul seberapa kuat beruang petir ungu itu. Kecepatan Purple Lightning Bear tidak cepat, tetapi ketika meledak, kecepatannya secepat kilat. Selain kekuatan eksplosifnya, itu sangat cocok dengannya. Bing Tianliang adalah yang pertama memilih dengan penuh semangat, dan yang lainnya juga bersemangat, terutama dengan koordinasi jiwa binatang di depan mereka. Segera, para siswa terjerat dengan jiwa binatang. Siswa yang cerdas tidak terburu-buru untuk memilih dan malah mencoba yang terbaik untuk melihatnya. Ada lebih dari 100 jiwa binatang dan masing-masing dari mereka memiliki poin uniknya sendiri. Yang terbaik adalah memilih salah satu yang paling cocok untuk mereka. Makhluk jiwa ini berjalan melewati Lan Xuanyu satu persatu dan mengangguk dengan hormat padanya sebelum berjalan mendekat. Apa yang membuat Lan Xuanyu sedikit tertekan adalah bahwa tidak satu pun dari makhluk jiwa ini yang ingin menjadi jiwa rohnya. Dong Qianqiu tidak berinteraksi dengan Soul Beast seperti yang lain tetapi berdiri diam di samping Lan Xuanyu dengan senyum tipis di wajahnya. Apakah kamu benar-benar tidak pergi? Lan Xuanyu berbalik untuk bertanya padanya. Dong Qianqiu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak cocok untuk menggabungkan Spirit Souls. Bagaimana denganmu?
Mengapa Anda tidak memilih salah satunya? Lan Xuanyu mengangkat bahu. Sepertinya mereka tidak tertarik padaku. Di antara teman terdekatnya, Qianlei dan Yuanen Huihui sudah tidak ada lagi dan Dong Qianqiu tidak menginginkannya. Liu Feng sudah memilikinya, dan hanya Tang Yuge dan Lan Mengqin yang tersisa. Pada saat ini, mereka juga berada di antara Soul Beast, melihat sekeliling dan mencari Soul Beast yang cocok. Tiba-tiba, mata Tang Yuge berbinar. Dia mengambil langkah besar ke depan dan melompat ke udara. 5 elemen lingkaran cahaya di tubuhnya menyala dan dia melepaskan cahaya ilahi 5 elemen besarnya. Tepat pada saat ini, seolah merasakan auranya, kicauan burung yang cerah bergema di langit. Setelah itu, sesosok tubuh turun dari langit. Sebelumnya, Lan Xuanyu tidak menyadari bahwa sebenarnya ada seekor burung besar di puncak pohon di dekat mereka. Burung besar itu sepertinya memiliki lapisan kabut di tubuhnya, dan ada cahaya pelangi samar yang mengalir di sekitarnya. Hal yang paling aneh adalah burung besar ini sebenarnya memiliki wajah yin yang, sisi kiri kepalanya berwarna hitam, dan sisi kanannya berwarna putih. Itu sangat berbeda. Saat terbang, kabut menjadi lebih redup dan orang bisa melihat bentuknya seperti elang. Panjangnya sekitar 2 meter dan memiliki lebar sayap lebih dari 4 meter. Seluruh tubuhnya setengah hitam dan setengah putih dari kepalanya ke punggungnya. Burung apa ini? Lan Xuanyu segera menyadari bahwa pengetahuannya tidak cukup karena dia tidak tahu jenis Soul Beast apa itu. Burung raksasa itu menukik ke bawah dan terbang tepat di bawah kaki Tang Yuge. Itu melebarkan sayapnya dan menangkapnya di udara. Tang Yuge segera memeluk lehernya dengan penuh semangat dengan senyuman di wajahnya. Jelas bahwa dia telah menemukan jiwa binatang yang cocok untuknya. Dia sebelumnya telah menyebutkan bahwa seharusnya tidak ada Soul Beast yang cocok untuknya, tetapi dia tidak berharap untuk benar-benar bertemu dengan salah satunya. Burung besar itu turun dari langit dan mendarat di belakang Lan Xuanyu. Tang Yuge melompat dari punggungnya. Lan Xuanyu berjalan ke depan dengan rasa ingin tahu. Melihat dia berjalan mendekat, burung besar itu menyebarkan kabut di sekitar tubuhnya dan menampakkan wujud aslinya. Bab 524 Burung Kekacauan Yin Yang. Ketika dia semakin dekat, Lan Xuanyu menyadari bahwa di satu sisi tubuh putihnya, ada warna emas samar di antara bulunya, sementara di sisi lain tubuh hitamnya, ada warna perak samar. Itu sangat aneh. Burung apa ini? Lan Xuanyu memandang Tang Yuge dengan rasa ingin tahu. Tang Yuge berkata, saya juga tidak mengetahuinya, tetapi saya merasa itu cocok untuk saya. Seharusnya aku merasa cocok juga. Salam, tuanku, Anda bisa memanggil saya Yin Yang. Saya dari garis keturunan Yin Yang Chaos Bird, garis keturunan kuno. Nenek moyang saya adalah salah satu pengikut Anda sebelumnya. Pengikut. Lan Xuanyu melihatnya dengan ragu. Atau lebih tepatnya, dia mengikuti pendahulumu. Garis keturunan Yin Yang Chaos Bird kami lahir dari sisa-sisa energi Chaos Yin dan Yang yang tertinggal saat langit dan bumi lahir. Hanya ada satu per planet. Saya lahir di sini dan lahir dari aura kuno yang ditinggalkan oleh Dewa Binatang. Mampu mengikuti Anda adalah kehormatan terbesar saya. Saat berbicara, ia mengangguk dengan hormat ke arah Lan Xuanyu. Dikatakan bahwa itu disebut burung Yin Yang Chaos, kata Lan Xuanyu kepada Tang Yuge. Tang Yuge mendengarkan penjelasannya dan ekspresi pencerahan secara bertahap muncul di wajahnya. Itu benar, jiwa bela diri saya adalah dari 5 elemen, Qilin 5 elemen. Yin dan Yang saling melengkapi satu sama lain. Sederhananya, yang saya miliki sekarang adalah 5 elemen paling dasar, tetapi sebenarnya 5 elemen tersebut dapat dibagi menjadi Yin dan Yang. Dengan kata lain, atribut kayu dapat dibagi menjadi atribut Yang dan Yin, dan seterusnya. Dengan itu, martial soul saya seharusnya bisa berevolusi lagi. Saya tidak menyangka bahwa saya akan mengalami pertemuan yang begitu kebetulan. Lan Xuanyu mengacungkan jempolnya. Selamat kalau begitu. Tang Yuge melompat-lompat dengan penuh semangat. Sudah lama sejak dia begitu bahagia, terutama sejak dia datang ke planet peri tempat wanita itu dibesarkan. Dia selalu merasa agak tertekan. Dengan persetujuan Yin Yang Chaos Bird, kegembiraan telah menggantikan segalanya. Dia sangat merasa bahwa itu adalah pilihan yang tepat untuk bergabung di tahun-tahun pertama. Tepat pada saat ini, suara sitar, ding ding dong dong, bergema. Suara sitar tidak lagi tidak jelas dan tidak menyenangkan, juga bukan musik yang lembut dan tenang. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan suara jernih yang berapi-api dan bergema,
seperti tangisan burung Phoenix, menyebabkan hati seseorang dipenuhi dengan kegembiraan. Phoenix Cry Nine Firmaments, keterampilan jiwa ketiga Lan Mengkin, yang jarang dia gunakan. Teriakan Phoenix yang keras dan jelas menyebabkan jiwa binatang di langit turun secara alami, tetapi mata mereka mengikuti Lan Mengkin. Teriakan burung Phoenix bergema di antara 9 langit, dan 100 burung memandang ke arah burung Phoenix. Ini adalah lagu yang membatasi udara dan menggunakan suara burung Phoenix untuk membuat semua burung tunduk. Itu juga menggunakan suara burung Phoenix untuk merangsang aura jade Phoenix Sitter dan sangat memperkuat kekuatan spiritual Lan Mengkin. Saat dia memainkan lagu itu, Lan Mengkin menatap ke langit. 4 cincin jiwa dari jiwa bela diri keduanya semuanya berada di level 10.000 tahun, dan setiap lagu memiliki kemampuan yang kuat. Keluarganya telah membayar mahal untuk mendapatkan roh jiwa tipe Phoenix 10.000 tahun untuknya, tetapi jiwa roh ini tidak memiliki banyak perasaan, jadi dia tidak terlalu puas dengan keterampilan jiwanya. Namun, jiwa roh tipe Phoenix terlalu langka. Bahkan ada naga sejati dalam catatan, tetapi semua Phoenix telah punah, terlepas dari jenis Phoenix apa mereka. Bahkan di pagoda roh, jiwa roh Phoenix yang mereka ciptakan sangat langka dan sulit untuk menemukan yang lain. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan satu jiwa roh untuk memberikan 4 keterampilan jiwanya. Memainkan Phoenix Cry Nine Heavens, dia berharap akan ada binatang berjiwa tipe burung yang tidak akan terintimidasi oleh lagu ruang terlarang miliknya dan masih bisa melayang di langit. Bahkan jika itu bukan burung Phoenix, ia memiliki kemampuan untuk menjadi jiwa rohnya. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Pada saat ini, langit kosong. Bahkan burung Yin yang Chaos telah mendarat di samping Tang Yuge. Itu melihat ke arah Lan Mengkin dengan tatapan membara tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tidak diragukan lagi bahwa Tang Yuge, yang memiliki jiwa bela diri kilin 5 elemen, lebih cocok untuk itu. Lan Mengkin secara bertahap mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Dia sudah tahu bahwa sangat sulit baginya untuk menemukan Spirit Soul yang cocok, apakah itu untuk jade Phoenix Sitter atau Heavenly Snow Woman-nya. Tidak ada es atau salju di hutan ini, jadi monster jiwa tipe es secara alami tidak ada. Tidak ada burung yang bisa menandingi garis keturunan Phoenix juga. Meskipun ada banyak makhluk jiwa di sini, tidak ada yang cocok untuknya. Berbeda dari kekecewaan Lan Mengkin, tahun-tahun pertama lainnya secara bertahap mulai menemukan Soul Beast yang cocok dengan mereka. Lagi pula, dengan begitu banyak monster jiwa yang kuat di sini, tidak sulit menemukan mereka. Pada saat ini, Ding Zuohan sedang melompat-lompat dengan penuh semangat di sekitar makhluk roh dan sangat bersemangat. Jiwa bela dirinya sangat istimewa dan Lan Xuanyu telah meminjam kemampuannya selama tantangan melewatkan tahun mereka. Di antara tahun-tahun pertama, dia juga sangat kuat. Kelompok tahun pertama ini memiliki karakteristik yang unik, sebenarnya ada banyak master jiwa tipe kontrol. Mereka melampaui angkatan sebelumnya dan Ding Zuohan adalah perwakilannya. Jiwa bela dirinya disebut Bintang Luo, dan itu adalah jiwa bela diri astrologi yang sangat unik. Itu diproduksi dengan meminjam kekuatan di antara bintang-bintang. Oleh karena itu, dia harus berkultivasi di malam hari dan meminjam kekuatan bintang. Star Luo Martial Soul-nya mahir dalam segala macam kontrol. Saat itu, selama ujian, dia mengandalkan jiwa bela diri untuk mengendalikan cuaca sampai batas tertentu dan menggunakan kekuatan bintang untuk melindungi rekan satu timnya. Dia telah mendapatkan banyak berkat ini. Pada saat ini, jiwa binatang di depannya memiliki penampilan yang aneh. Itu adalah makhluk jiwa unik dengan bulu hitam yang menyerupai serigala dan macan tutul pada saat bersamaan. Hal yang paling aneh adalah ada segi 5 emas di dahinya yang terbentuk dari bulu emas. Dibandingkan dengan bulunya yang hitam pekat, segi 5 ini berkilau dengan emas dan memiliki kesan bangsawan yang samar. Hampir semua makhluk jiwa lainnya di sekitar akan menjaga jarak darinya. Beberapa bahkan memandangnya dengan jijik. Saat ini, Ding Zuohan sedang mengobrol dengan penuh semangat. Segera, binatang jiwa hitam itu mengangguk ke arahnya seolah-olah itu menyetujuinya. Ding Zuohan sangat gembira dan memeluk lehernya. Binatang jiwa ini tidak besar, panjangnya kurang dari 2 meter dan tingginya sekitar 1,2 meter. Di antara banyak binatang jiwa yang kuat, itu pasti dianggap ramping. Dia bukan satu-satunya, sebagian besar yang lain telah menemukan binatang buas yang cocok untuk mereka, selain beberapa dengan jiwa bela diri yang unik. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hanya 4 tahun pertama yang belum menemukan jiwa roh yang cocok,
termasuk Lan Xuanyu, Dong Qianqiu, Lan Mengqin, dan Jia Yu. Li Han, yang memiliki Tidal Spirit, dan Li Bin, yang memiliki Bright Moon Spirit, telah bekerja sama untuk memicu skill fusion 3 dalam satu mereka, Bright Moon in the Sea. Keterampilan fusi mereka kemudian berkembang menjadi keterampilan Martial Soul Fusion dengan bantuan Lan Xuanyu. Jiwa bela diri Jia Yu adalah pemanggilan makhluk laut. Mereka semua adalah binatang roh darat dan tidak ada yang cocok untuknya. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa Li Han telah menemukan binatang jiwa atribut air yang cocok untuknya, dia agak cemas tetapi tidak berdaya. Lagi pula, tidak ada binatang jiwa laut di sini. Melihat betapa bersemangatnya teman-teman sekelasnya dan bagaimana makhluk jiwa lain yang tidak terpilih masih berusaha mencari siswa yang cocok untuk dipilih, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa tidak bahagia. Alasan ketidakbahagiaannya sangat sederhana. Dari awal hingga akhir, tidak ada satupun jiwa binatang yang mendatanginya dan mencoba untuk mendapatkan persetujuannya. Mereka semua lari jauh. Mungkinkah menjadi tampan dan memiliki garis keturunan yang baik juga menjadi masalah? Dong Qianqiu berdiri di sampingnya dan menatapnya dari waktu ke waktu dengan ekspresi aneh. Lan Mengqin cemberut dan berjalan ke arah mereka berdua dengan gusar. Melihat bahwa Lan Xuanyu tidak memiliki target untuk dipilih, dia tidak bisa marah dan hanya bisa melihat binatang jiwa yang kuat di depannya dengan ekspresi muram. Bab 525 Babon Vajra. Tepat pada saat ini, pikiran Ton Dragon muncul di benak Lan Xuanyu. Tuanku, selain mereka yang benar-benar tidak cocok, pasanganmu semuanya telah memilih pasangannya sendiri. Bagaimana menurutmu? Lan Xuanyu berkata dengan kesal, mengapa mereka semua menjauh dariku? Apakah saya wabah atau apa? Kami tidak akan berani, kami tidak akan berani. Ton Dragon dengan cepat berkata dengan ketakutan, status dan garis keturunanmu sangat mulia, bagaimana mungkin binatang kecil seperti kami memenuhi syarat untuk menjadi mitramu? Jika Anda membutuhkan kami bisa menjadi pelayan Anda. Tetapi federasi memiliki aturan bahwa kita tidak dapat meninggalkan planet ini dengan mudah. Jadi wajar saja, tidak ada yang berani mengganggu Anda. Lan Xuanyu terdiam. Ini semua adalah binatang jiwa 10.000 tahun. Mungkinkah dia ditakdirkan untuk tidak memiliki takdir apapun dengan Spirit Souls? Dia benar-benar tidak mau. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba memikirkan masalahnya dan berkata kepada naga duri, saya pernah mendapatkan keras sutra emas yang mirip dengan tubuh spiritual dari dunia Douluo virtual, tetapi seiring berjalannya waktu, tampaknya menghilang. Kalian semua adalah binatang jiwa, lihat apakah kamu bisa membantunya. Petik 2. Saat dia berbicara, mata Lan Xuanyu berkilat dan sesosok cahaya muncul di hadapannya. Keras sutra emas ini tingginya hanya 3 kaki dan tubuhnya transparan dan ilusi. Setelah mengikuti Lan Xuanyu keluar dari dunia Douluo, kemampuannya telah membantu Lan Xuanyu bertarung sebelumnya, tetapi seiring berjalannya waktu, itu menjadi lebih lemah. Meskipun Lan Xuanyu terus menyerap energi kehidupan dalam jumlah besar, ia tidak dapat menyerap sama sekali, seolah-olah ia lemah dan tidak dapat menerima makanan apapun. Melihat sosok ilusi ini, Torny Dragon langsung merasa aneh dan mengeluarkan beberapa raungan. Segera, banyak makhluk jiwa bubar dan beberapa makhluk jiwa berjalan mendekat. Makhluk jiwa yang berjalan termasuk yang mengikuti Ding Zuohan, serta burung yin yang keos. Ada juga beberapa keberadaan yang sangat kuat. Mata keras sutra emas kecil itu sudah agak kusam, seolah-olah spiritualitasnya pun akan menghilang. Sudah lama sejak Lan Xuanyu memanggilnya, dan auranya sepertinya menghilang lebih cepat. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Ini sedikit aneh, tuanku. Itu tidak memiliki landasan kehidupan, tetapi memiliki landasan jiwa yang menarik. Hanya saja landasan jiwa ini tidak terhubung dengan landasan kehidupan, sehingga tidak bisa bertahan lama. Mungkin karena dia mengikutimu dan level hidupmu tinggi sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Kalau tidak, itu seharusnya sudah lama hilang di dunia nyata, kata Yin Yang Chaos Bird. Lan Xuanyu mengerutkan kening dan berkata, apakah ada cara untuk membantunya? Lagi pula, aku membawanya keluar dari dunia virtual. Mengaum, mengaum, mengaum. Tepat pada saat ini, raungan bersemangat bergema. Jangan berkelahi denganku, ini milikku. Suara ini tidak muncul dalam kesadarannya, tetapi raungan penuh kegembiraan. Sebelum Lan Xuanyu dapat melihat dengan jelas, sesosok besar telah menerkam. Itu membuka mulutnya dan kekuatan isap yang kuat muncul, menghisap keras sutra emas ilusi ke dalam mulutnya dan menghilang.
Lan Xuanyu terkejut dan segera mengangkat kepalanya dengan marah. Pria besar di depannya memberinya ketakutan. Ini adalah babon besar, dan sangat berotot. Ketika itu baru saja datang, itu mendorong semua makhluk jiwa di sekitarnya ke samping. Bahkan ketika keempat anggota tubuhnya mendarat di tanah, tingginya lebih dari 5 meter. Ketika berdiri tegak, tingginya mungkin mendekati 10 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut emas gelap, dan memiliki wajah panjang dan mata kecil. Itu tidak terlalu tampan, tapi sangat megah dan besar. Lebar bahunya sekitar 4 meter, dan lengannya yang tebal seperti pilar raksasa. Otot-otot di pundaknya seperti bukit kecil. Kontur otot di seluruh tubuhnya sangat jelas, dan dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Lan Xuanyu sebenarnya pernah melihatnya sebelumnya. Itu adalah salah satu monster jiwa terbesar, setidaknya di permukaan. Sementara makhluk jiwa lainnya mencoba untuk memilih tahun-tahun pertama, orang besar ini telah berbaring rendah di kejauhan dan tidak melakukan gerakan apapun. Itu hanya diperas sekarang. Tidak ada keraguan bahwa mereka yang dipanggil oleh Ton Dragon adalah yang terkuat di antara kelompok monster jiwa ini. Yang di depannya secara alami sama. Apa yang sedang kamu lakukan? Lan Xuanyu mengamuk. Babon besar itu terkekeh. Jangan marah, tuanku. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan teman kecil itu. Lan Xuanyu bertanya dengan ragu, bukankah kamu memakannya untuk menyimpannya? Babon besar itu terkekeh. Tuanku, meskipun aku omnivora, aku tidak memakan roh seperti ini. Saya melakukan ini untuk membantu Anda menyimpannya. Situasi keras sutra emas ini agak unik. Ia memiliki sens spiritual tetapi tidak memiliki sumber kehidupan. Itu tidak bisa ada di dunia nyata sama sekali. Aura kuatmu adalah alasan mengapa sens spiritualnya tidak hancur. Tapi dia tidak memiliki dasar kehidupan, jadi dia tidak bisa menikmati nutrisi dari aura garis keturunanmu. Itu sebabnya secara bertahap layu. Jika kesadaran spiritual semacam ini benar-benar ingin terus ada, hanya ada satu kemungkinan, yaitu menemukan bentuk kehidupan yang mirip dengannya. Mengakomodasi kesadaran spiritualnya sama dengan menemukan rumah baru untuk kesadaran spiritualnya sampai batas tertentu dan menggunakan landasan hidupnya sendiri untuk menghubungkannya. Tetapi secara umum, suatu bentuk kehidupan tidak akan mau melakukan ini karena tidak ada yang menginginkan roh lain di lautan kesadaran mereka untuk berjuang untuk menguasai tubuh. Jadi, dalam keadaan normal, tidak mungkin untuk bertahan hidup. Tetapi untuk memenuhi keinginan tuanku, saya bersedia menyumbang sendiri. Saya telah menempatkannya di laut spiritual saya, dan sens spiritualnya secara bertahap akan menyatu dengan saya dan menjadi kepribadian kedua saya. Seiring berjalannya waktu, kesadarannya secara bertahap akan menyatu dengan saya, menyebabkan sens spiritual saya mengalami perubahan tertentu dan benar-benar menyatu menjadi satu. Hanya dengan melakukan itu ia dapat bertahan sampai batas tertentu. Babon besar itu berbicara dengan rasa keadilan yang kuat, dan ada sedikit keluhan di matanya. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya. Jadi aku salah tentangmu, tetapi mengapa saya merasa itu tidak sesederhana itu? Burung yin yang keos memiringkan kepalanya dan melengkungkan paruhnya. Itu benar-benar berbicara dalam bahasa manusia, tentu saja tidak sesederhana itu. Orang ini hanya mencoba bersikap baik padamu. Sens spiritual keras sutra emas itu telah lama tertinggal. Orang ini memiliki kultivasi 90.000 tahun dan kecerdasannya tidak kalah dengan manusia. Rasa spiritualnya berkali-kali lebih kuat daripada keras sutra emas itu. Setelah menyatu dengannya, sens spiritual keras sutra emas tidak akan berpengaruh padanya, dan hanya bertahan sampai batas tertentu. Tapi masalahnya adalah keras sutra emas membuat kontrak denganmu, jadi kontrak itu juga akan ditransfer secara alami. Bagaimana itu bisa memenuhi syarat untuk menjadi jiwa roh Anda? Sekarang, itu bisa menjadi eksistensi yang mirip dengan suman bis milikmu. Benar-benar terlalu tak tahu malu dan tercela. Babon besar itu tertawa dan berkata tanpa rasa malu, itu karena kalian bodoh dan aku yang pertama memikirkannya. Kalau tidak, siapa di antara kalian yang tidak akan memperebutkannya? Namun, garis keturunan saya mirip dengan keras sutra emas sehingga saya dapat mempertahankan sens spiritualnya secara maksimal. Jika itu kalian, sens spiritual kalian tidak akan terpelihara dengan baik dan kontraknya tidak akan lengkap dan kalian tidak akan bisa menjadi makhluk panggilan Tuhan. Gagaga, tuanku, aku milikmu mulai sekarang. Lan Xuanyu merasakan merinding saat mendengar itu. Kurasa aku bisa mengatakan tidak, bukan. Namun, sebuah pikiran melintas di benaknya.
Burung Yin Yang Chaos telah menyebutkan bahwa babon besar ini telah dibudidayakan selama 90.000 tahun. Itu adalah eksistensi yang mendekati 100.000 tahun Soul Beast. Itu sangat luar biasa. Dia jelas mengenali binatang jiwa apa itu, babon Vajra, salah satu binatang jiwa tipe kera terkuat. Semua orang tahu bahwa binatang jiwa tipe kera terkuat adalah kera raksasa Titan, dan satu-satunya yang bisa menantang kera raksasa Titan adalah Vajra Babon. Bab 526 Kekuatan Vajra. Babon Vajra telah berkultivasi ke tingkat 90.000 tahun, jadi mungkin tidak masalah baginya untuk menembus ke tingkat 100.000 tahun di masa depan. Kamu akan menjadi monster panggilanku. Melalui metode pemanggilan apa? Lan Xuanyu bertanya dengan ragu. Babon Vajra terkikik. Tenanglah. Lihat, saat dia berbicara, dia menunjuk ke dahinya dan sebuah rune emas muncul. Rune itu sebenarnya mirip dengan keras sutra emas dan Lan Xuanyu segera merasakannya. Aku juga di sini, kata Diamond Babon. Aku berbeda dari jiwa roh, tapi kamu bisa memanggilku ke sisimu kapan saja untuk membantumu bertarung atau melakukan hal lain. Namun, kekuatan spiritualmu masih sangat lemah. Jika Anda ingin memanggil saya, Anda harus mengeluarkan banyak energi. Anda akan membutuhkan bantuan, jadi saya akan mengajari Anda sebuah ritual. Kamu bisa mencobanya nanti. Lan Xuanyu terkejut. Itu bisa memanggil lintas planet. Ruang sangat misterius, jawab Vajra Babon. Dengan adanya kontrak, kamu akan bisa merasakan koordinat spasialku tidak peduli seberapa jauh kita berada. Setelah Anda membangunkan kemampuan spasial Anda akan dapat memanggil saya dengan mudah. Dan saat ini, bukankah ada landak bersamamu? Jika Anda memintanya untuk membantu Anda, itu pasti akan menghabiskan energinya dan Anda dapat memanggil saya kapan saja. Saat berbicara, itu menunjuk ke Tone Dragon. Panggil aku landak lagi dan kamu mati. Tone Dragon memelototinya. Babon Vajra mencemooh. Kamu akan menjadi jiwa roh, apa yang perlu dibanggakan? Aku akan memukulmu sampai mati. Tone Dragon mencemooh tapi tidak membantah. Aspek yang paling menakutkan dari Babon Vajra adalah kekuatannya yang murni. Itu adalah jiwa binatang yang mengembangkan kekuatannya secara ekstrim dan semua kemampuannya didasarkan pada kekuatannya. Berbagai kemampuan yang diperolehnya dari kekuatannya telah melampaui pemahaman biasa tentang kekuatan. Tidak banyak makhluk jiwa yang bisa mengalahkan Babon Vajra dalam pertempuran 1 lawan 1. Lan Xuanyu menatap Tone Dragon dan bertanya, apakah itu bisa dilakukan? Tone Dragon berkata, dengan kultivasimu saat ini, itu akan sedikit merepotkan. Akan lebih baik menunggu Anda untuk membangunkan kemampuan tipe ruang Anda sebelum Anda benar-benar dapat memanggilnya. Jika kita melakukannya dengan paksa, saya harus tidur selama 3 bulan. Lan Xuanyu mengangguk. Saya mengerti. Itu sangat tidak berguna kalau begitu, kan? Tone Dragon merasa geli. Itu benar, itu tidak berguna. Apa yang bisa dilakukan babon besar ini? Itu tidak bisa pergi denganmu. Babon Vajra tidak tahan lagi. Bagaimana aku tidak berguna? Aku sangat berguna. Saya memiliki tanda kontrak Anda. Meskipun Anda tidak dapat memanggil saya kapan saja, saya dapat memberi Anda beberapa kemampuan saya. Anda hanya perlu mengaktifkan kontrak dan Anda akan dapat merasakannya. Anda dapat mencoba. Hati Lan Xuanyu bergerak saat dia memusatkan perhatiannya dan memeriksa jejak kontrak yang dia rasakan sebelumnya. Segera, dia merasakan aura aneh muncul di hatinya. Aura itu sangat unik. Fluktuasi spiritual yang tak tertandingi menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia merasakan semua otot di tubuhnya menggembung saat rasa kekuatan yang tak terlukiskan memenuhi dirinya. Dia mengangkat tangannya tanpa sadar dan menyadari bahwa ada lapisan emas samar tambahan di permukaan kulitnya. Itu berbeda dari sisik yang menyertai tubuh naga emas. Setelah lapisan emas ini muncul, itu langsung menyatu dengan garis keturunannya dan kekuatan yang kuat terasa seperti akan merembes keluar dari tubuhnya. Kekuatan Vajra. Ini adalah kemampuan utama yang dapat Anda pinjam dari saya untuk saat ini. Meskipun saya bukan jiwa roh Anda, saya dapat memberi Anda kemampuan yang serupa. Dan aku bahkan tidak menempati salah satu cincin jiwamu, betapa bagusnya tawaran ini. Babon Vajra menurunkan tubuhnya dan tersenyum. Kekuatan Vajra, Lan Xuanyu mengangguk sedikit. Tampaknya ada gunanya. Dia bahkan bisa merasakan bahwa karena penampilan kekuatan Vajra, bagian emas dari garis keturunannya tampak sedikit gelisah, dan kecepatan putaran garis keturunannya meningkat.
Itu agak mirip dengan rangsangan dari buah darah peledak, tapi itu murni merangsang garis keturunan emasnya. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Kapan aku bisa memanggilmu? Lan Xuanyu bertanya dengan ragu. Ton Dragon di sebelahnya berkata, ketika kamu mencapai level Master Jiwa Manusia 6 cincin dan membangkitkan kekuatan ruang, itu sudah cukup. 6 cincin, kekuatan ruang. Jantung Lan Xuanyu berdetak kencang. Setiap kali dia meningkatkan kultivasinya dengan 1 cincin, dia akan mendapatkan jenis kendali lain atas elemen. Mungkinkah ketika dia memiliki 6 cincin, dia seharusnya bisa mengendalikan elemen ruang? Jika itu masalahnya, itu cukup bagus. Tidak buruk. Meskipun dia tidak mendapatkan jiwa roh, kontrak dengan Babon Vajra juga tidak buruk. Itu memberinya kemampuan yang berguna. Kekuatan Vajra cukup menarik. Dia akan mencobanya ketika dia kembali. Maka itu saja untuk hari ini. Kami akan berangkat dulu. Makhluk jiwa yang telah memilih pasangan akan mengikuti kita, kan? Lan Xuanyu berkata. Ton Dragon dengan cepat menganggukkan kepalanya dan para Soul Beast terpilih itu menatapnya dengan penuh semangat. Kalau begitu, mari kita kembali. Lan Xuanyu melambaikan tangannya dan berjalan ke arah asalnya. Setelah mengambil 2 langkah, dia merasa ada yang tidak beres karena semua orang memandangnya. Selain Dong Qianqiu yang masih di sisinya, tidak ada orang lain yang bergerak. Lan Xuanyu menoleh dan menyadari bahwa semua teman sekelasnya menatapnya dengan mulut ternganga. Beberapa dari mereka bahkan meneteskan air liur. Dia akhirnya menyadari apa masalahnya. Pada awalnya, dia berkomunikasi dengan Ton Dragon dan Yin Yang Chaos Bird melalui pikiran mereka. Setidaknya, Soul Beast berkomunikasi dengannya melalui pikiran mereka. Tetapi ketika Babon Vajra tiba, semuanya terjadi melalui ucapan manusia. Setidaknya Babon Vajra, burung kekacauan Yin Yang, dan naga berduri berbicara dalam bahasa manusia. Lebih penting lagi, mereka memanggilnya sebagai Tuan. Pada saat ini, bagaimana mungkin tahun-tahun pertama ini tidak mengerti bahwa Lan Xuanyu adalah penghasut sejati bagi mereka untuk dikenali oleh jiwa binatang buas dan oleh begitu banyak dari mereka. Lan Xuanyu terbatuk dan berkata, jika saya memberitahu Anda bahwa saya tidak tahu mengapa mereka bertindak seperti ini, apakah Anda akan mempercayai saya? Dia melihat sekelompok siswa menggelengkan kepala. Kalau begitu, apakah kalian masih ingin menggabungkan jiwa roh kalian? Lan Xuanyu bertanya. Semuanya langsung mengangguk. Lan Xuanyu tersenyum. Lalu, apakah kalian tahu apa yang harus dilakukan? Ini rahasia, kita harus merahasiakannya. Ding Zuohan akan menjadi antek Lan Xuanyu, jadi dia segera menjawab. Itu benar, siapapun yang tidak merahasiakannya adalah daging mati. Bing Tianliang juga melompat keluar. Beruang petir ungu. 10.000 tahun beruang petir ungu. Apa Tuhan atau tidak, dia tidak mendengarnya. Dia hanya menginginkan beruang petir ungu, ini adalah pola pikir mentalnya saat ini. Tahun-tahun pertama semuanya menjadi kenyataan. Itu benar, apa yang bisa lebih baik daripada memiliki roh jiwa yang cocok? Apa yang terjadi sebelumnya? Aku sedikit tuli sekarang. Li Bin menggali telinganya. Li Han berkata dengan benar, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bukankah kamu baru saja berteriak di telingaku? Saya tidak mendengar apa-apa. Jiayu hendak berbicara ketika Lan Xuanyu meraih bahunya. Hutannya bagus, begitu juga lautnya. Mata Jiayu menyala dan dia dengan cepat mengangguk. Ketua kelas, aku juga tidak mendengar apa-apa. Tahun-tahun pertama semua membeos satu sama lain. Lan mungkin memutar matanya. Orang-orang yang menyanjung ini melakukan semua ini hanya untuk jiwa roh. Tapi kenapa aku begitu iri pada mereka? Mengapa saya tidak memilikinya? Lan mungkin cemberut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Seluruh kelas mencapai kesepakatan. Ketika Lan Xuanyu dan timnya kembali ke titik awal, beberapa tembakan besar yang menunggu di sana tertegun. Pada saat ini, termasuk Sekte Tang, Kuil Dewa Perang, dan Pagoda Roh, ada juga beberapa siswa yang kembali dengan jiwa monster yang mengakui mereka. Tapi jumlahnya pasti tidak banyak. Bab 527 apa-apaan ini? 5 tahun pertama telah kembali. Ini sudah membuat Wang Tianyu, yang merupakan pemimpinnya, sangat puas. Mengesampingkan yang lainnya, dia telah membawa banyak orang. Meskipun mereka semua tahun pertama, persentase mereka yang terpilih tidak rendah. Selain itu, ada juga murid pengadilan negeri. Murid pengadilan negeri Akademi Shrek pasti yang paling disambut di sini. Saat ini,
sudah ada 8 murid pengadilan negeri yang telah memperoleh pengakuan dari jiwa binatang dan membawa mereka kembali. Hanya selusin orang ini saja yang telah melampaui jumlah total orang dari 3 pihak lainnya. Ini menyebabkan Jenderal Yang Hui terus mengatakan bahwa dia curang dan dia telah membawa terlalu banyak orang. Tapi Yang Hui tidak punya pilihan. Shrek Academy memiliki hubungan yang baik dengan Soul Beast. Dan ketika seluruh tahun pertama kembali dan mereka melihat gerombolan binatang buas yang agung itu muncul di bidang penglihatan mereka, bahkan Wang Tianyu mau tidak mau membuka mulutnya. Apa yang sedang terjadi? Lebih dari 20 dari mereka. Dia tidak tahu bahwa Lan Xuanyu telah meminta Babon Fajra untuk tidak mengirim mereka pergi. Kalau tidak, mereka akan lebih terkejut lagi. Ekspresi Yang Hui, Bai Lingxuang, dan Tang Miao menjadi semakin menarik. Yang Hui mau tak mau berkata, "Wang Tua, bisakah kecuranganmu sedikit lebih halus? Bukankah kalian terlalu jauh?" Wang Tianyu meliriknya. "Bakat bawaan siswa akademi kami tinggi dan mereka diakui. Ada apa?" Tang Miao mau tidak mau berkata, "Tapi bukankah ini terlalu berlebihan? Kapan tingkat keberhasilan pasangan di taman berbaring menjadi begitu tinggi?" Bai Lingxuang menatap Biji. "Senior Biji, ini." Kemudian, dia menyadari bahwa tatapan Biji agak tumpul. Ini jelas bukan akting. Dengan status Biji di dunia Soul Beast, tidak perlu berpura-pura. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Master Pavilion Wang, ini. Tepat pada saat ini, tubuh halus Biji bergetar sedikit, dan ada beberapa fluktuasi di matanya. Wang Tianyu, Tang Miao, dan Bai Lingxuang semuanya memandangnya tanpa sadar karena mereka merasakan perasaan spiritual yang kuat menyelimuti angsa Zamrud ini. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa sense spiritual ini, yang belum berubah menjadi Divine Sense, sebenarnya dapat memblokir Divine Sense mereka sendiri. Sungguh rasa spiritual yang kuat. Apakah ini benar-benar level yang bisa dicapai oleh Spiritual Sense? Mereka bertiga saling memandang. Tanpa bertanya, mereka sudah bisa menebak siapa pemilik sense spiritual ini. Selain Dewa Binatang yang akan melampaui kesengsaraan, siapa lagi yang bisa memiliki sense spiritual yang begitu menakutkan? Tidak mengherankan jika seseorang mengatakan bahwa setelah Dewa Binatang menerobos ke ketuhanan, kemungkinan besar dia akan mampu melampaui peringkat 100 atau bahkan peringkat 110 dan menjadi dewa terkuat. Meskipun ini bukan situasi yang ingin dilihat manusia, situasi saat ini hanya bisa diserahkan kepada takdir. Mereka tidak dapat merusak perdamaian yang diperoleh dengan susah payah antara manusia dan jiwa binatang hanya karena terobosan Dewa Binatang. Inilah yang selalu dianjurkan oleh Akademi Shrek dan Sekte Tang. Setelah beberapa saat, ekspresi wajah Biji menjadi lebih kaya, tapi dia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik. Setidaknya, Wang Tianyu dan dua lainnya tidak melihat perbedaan di wajahnya. Aku punya gambaran kasar tentang situasinya, kalian bertiga tidak perlu terlalu memikirkannya. Semuanya karena takdir. Penjelasan Biji sederhana. Saat ini, Lan Xuanyu membawa teman-teman sekelasnya ke depan. Saat Lan Xuanyu hendak mengatakan apa yang telah dia persiapkan, Wang Tianyu melambaikan tangannya ke arahnya. "Pergilah bersiap-siap, kami akan melakukan upacara Spirit Soul Fusion nanti." "Oh," Lan Xuanyu dengan cepat mengangguk. "Tunggu sebentar." Wang Tianyu menghentikannya lagi dan melihat ke samping. "Kamu tidak punya." Ini mengejutkannya. Yang lain sudah memiliki Spirit Souls, tetapi sebagai ketua kelas dan siswa paling berbakat, Lan Xuanyu tidak. Lan Xuanyu tersenyum pahit. Tidak ada orang yang cocok. Lan Mengqin, Dong Qianqiu, dan Jiayu juga tidak mendapatkan persetujuan dari para senior. Lanjutkan. Meskipun Wang Tianyu ragu di dalam hatinya, tidak pantas baginya untuk bertanya di depan semua orang. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan mereka lewat. Melihat bahwa Lan Xuanyu tidak dipilih oleh monster jiwa, Yang Hui dan Bai Lingxuang malah merasa lebih nyaman. Mereka secara alami tahu bahwa Lan Xuanyu adalah siswa yang paling dihargai Wang Tianyu, namun dia tidak dipilih. Seharusnya tidak ada yang mencurigakan tentang ini. Tapi bukankah keberuntungan Akademi Shrek terlalu bagus? Jika Lan Xuanyu dipilih oleh makhluk jiwa yang kuat, mereka akan benar-benar mempertanyakan keadilan fusi. Lan Xuanyu diam-diam menghela nafas lega. Tahun-tahun pertama lainnya juga sama. Mereka berjalan ke ruang kosong di samping dan berkumpul bersama untuk berkomunikasi dengan Soul Beast mereka sendiri. Lagi pula, kedua belah pihak harus rela melebur, dan semakin dekat mereka satu sama lain, semakin mudah untuk bergabung.
Meskipun tingkat keberhasilan Spirit Soul Fusion di dunia modern sangat tinggi, itu tidak 100%. Xiao Qi telah menonton dengan tenang dari pinggir lapangan. Wang Tianyu tidak bertanya, dan dia juga tidak. Ada begitu banyak bidikan besar yang hadir, siapa yang tahu jika mereka akan dikuping. Melihat sebagian besar siswa di kelasnya memiliki jiwa roh mereka sendiri, sebagai seorang guru, dia hanya memiliki satu pemikiran, dan itu adalah iri. Itu benar, dia tidak bisa tidak iri. Bahkan dia tidak memiliki jiwa roh yang nyata. Dia pernah ke sini sebelumnya, tapi dialah yang paling tidak beruntung. Selain itu, bakatnya tidak terlalu luar biasa, jadi dia tidak dipilih oleh makhluk jiwa manapun dan hanya menggunakan jiwa roh buatan manusia. Kalau tidak, dengan kerja kerasnya, dia mungkin sudah menjadi guru di pengadilan negeri. Pada saat ini, ketika dia melihat murid-muridnya memiliki Spirit Souls, dia sedikit iri dan bahkan sedikit cemburu. Binatang buas di sebelah Liu Feng panjangnya lebih dari 7 meter, perak dan hitam, dan seluruh tubuhnya dipenuhi paku. Itu naga berduri, kan? Sejak kapan Tone Dragon bisa menjadi Spirit Soul dari Master Jiwa? Bukankah ini makhluk berjiwa arogan yang legendaris? Juga, seharusnya tidak terlalu sulit bagi Tone Dragon untuk menembus level 100.000 tahun, kan? Itu adalah Tone Dragon. Saya tidak bisa menonton lagi. Xiao Qi memutuskan untuk tidak melihat murid-muridnya lagi. Kalau tidak, kecemburuannya akan berubah menjadi kecemburuan. Yu Tian, yang pertama kembali, sudah berkumpul di sebelah rekan satu timnya. Dia tercengang saat melihat beruang petir ungu di sebelah Bing Tianliang dan bergumam, "Kalian, apakah kalian merampok taman berbaring?" "Bos, binatang jiwa macam apa ini?" Bing Tianliang mengetuk kepalanya. "Panggil dia senior. Ini senior Purple Lightning Bear." Beruang petir ungu. Yu Tian sedikit bingung. Lin Donghui tersenyum dari samping. "Itu benar, senior beruang petir ungu. Dan aku juga. Orang yang menyetujui saya adalah senior Blazing Lizard. Senior Blazing Lizard memiliki garis keturunan yang sangat murni. Jika menembus ke tingkat 100.000 tahun, ia benar-benar dapat melepaskan tubuh fana dan berubah menjadi naga api berkobar." Hehehehe. Yu Tian menahan keinginan untuk berbalik dan melihat ular pohon 50.000 tahun miliknya. Saat itu, ketika dia mendapatkan pengakuan dari ular pohon 50.000 tahun, dia sangat senang. Tapi melihatnya sekarang, sepertinya Soul Beast dari kedua saudara laki-lakinya lebih kuat darinya. "Saya memilih milik saya lebih awal, apakah saya salah?" Liu Feng tidak menginginkan ular pohon dan akulah yang membawanya kembali, tapi apa jiwanya? Kelihatannya sangat kuat. Ular pohon senior juga cukup bagus. Dia memiliki basis kultivasi 50.000 tahun. Mungkin dia juga bisa berkembang. Lin Donghui menepuk pundaknya dan menghiburnya. Wajah Yu Tian menegang. "Aku tidak berbicara dengan kalian lagi." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Mereka saling memandang dan tersenyum. Lin Donghui dan Bing Tianliang melihat kegembiraan di mata masing-masing. Perjalanan ke planet peri ini hanya bisa digambarkan sempurna. Mereka semua ingin menjadi lebih kuat secepat mungkin. Ketika mereka menerobos ke cincin 5, mereka akan dapat benar-benar menyatu dengan jiwa roh mereka. Pada saat itu, kekuatan mereka pasti akan meningkat dengan selisih yang besar. Itu adalah monster jiwa tingkat 10.000 tahun, dan bukan hanya dengan basis kultivasi 10.000 tahun. Bab 528 yang cocok untuk klan mungkin adalah biji. Saat ini, mereka merasa bahwa mereka harus mengesampingkan masalah membuat battle armor mereka. Bagaimanapun, Lan Xuanyu telah berjanji kepada mereka bahwa dia akan menempa logam untuk mereka. Dengan logam langka 1000 kelas 1 yang dimurnikan, tidak akan terlalu sulit untuk membuat armor pertempuran satu kata. Hal yang paling mendesak saat ini adalah menerobos ke ring 5 secepat mungkin. Hal terpenting adalah benar-benar menyatu dengan jiwa roh mereka dan mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri. Bahkan pembuatan armor pertempuran satu kata dapat mengalami beberapa perubahan yang sesuai untuk memperkuatnya setelah itu. Tak perlu dikatakan, mereka semua memikirkan hal ini dan sudah membuat rencana. Mereka akan menghabiskan sisa waktu mereka bekerja keras untuk menerobos. Mereka akan menghabiskan akumulasi emblem dengan segala cara dan menerobos ke ring 5 terlebih dahulu. Liu Feng dan Tang Yuge juga sangat senang dan bersemangat saat mereka berkomunikasi dengan Soul Beast mereka. Lan mungkin tidak tahan lagi. Dia menarik lengan baju Lan Xuanyu, cemberut, dan menatapnya dengan menyedihkan. Dia berbisik, "Tuanku,
temukan aku satu. Hati Lan Xuanyu bergetar karena jijik mendengar panggilannya dan dia meminta bantuan Dong Qianqiu, tetapi dia hanya mengerutkan bibirnya dan tidak berniat membantunya. Jika tidak ada jiwa yang cocok di timur, aku juga tidak bisa membantumu, bisik Lan Xuanyu. Lan Mengqin cemberut, saya tidak peduli, Anda adalah Tuhan, Anda dapat memikirkan sebuah rencana. Bagaimanapun, berikan aku yang cocok, atau aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan memanggilmu seperti itu setiap hari. Kamu menang. Tunggu aku untuk berkomunikasi dengan Ton Dragon dan ajukan beberapa pertanyaan padanya. Lan Xuanyu tidak berdaya. Dong Qianqiu sepertinya tidak menyukai Spirit Souls dan tidak ingin menggabungkannya. Secara alami tidak ada yang bisa dilakukan. Qianlei juga memiliki jiwa binatang dengan potensi besar seperti raksasa emas. Liu Feng memiliki Ton Dragon, Tang Yuge memiliki Yin Yang Chaos Bird, dan situasi Yuanen Hui Hui tidak jelas, tetapi dia memiliki Ratu Elf sebagai neneknya, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan jiwa rohnya. Saat ini, Lan Mengqin benar-benar tidak punya apa-apa, jadi tidak heran dia cemas. Mereka masih harus menunggu yang lain kembali. Lan Xuanyu memanggil Ton Dragon ke sisinya dan menunjuk Lan Mengqin. Coba lihat, apakah temanku ini bisa memiliki Spirit Soul yang cocok. Lan Mengqin telah menunjukkan Martial Soul-nya ketika dia melihat Soul Beast sebelumnya, tapi dia belum menemukan Soul Beast yang cocok untuknya. Bukan karena tidak ada makhluk jiwa yang bersedia menjadi jiwa rohnya, lagi pula, semua orang ingin mengikuti Lan Xuanyu, tetapi masalahnya adalah mereka harus cocok. Ton Dragon memiringkan kepalanya dan menatap Lan Mengqin, lalu berkata dengan agak canggung, "Tuanku, temanmu ini berada dalam situasi yang sulit. Kedua jiwa bela dirinya sangat unik. Kami benar-benar tidak memiliki atribut es di sini. Adapun tipe Phoenix, pada titik ini, matanya bergerak dan berbalik sebelum melihat ke suatu arah. Mengikuti tatapannya, Lan Xuanyu juga melihat ke atas, dan Lan Mengqin melakukan hal yang sama. Kemudian, mereka tercengang saat mengetahui bahwa titik akhir dari tatapan Ton Dragon sebenarnya adalah wanita berbaju hijau yang berdiri di samping Wang Tianyu, Yang Hui, Tang Miao, dan Bai Ling Xuang, yang mewakili jiwa binatang buas. Lan Xuanyu menelan ludahnya. Apa maksudmu? Ton Dragon terbatuk dan sepenuhnya beralih ke komunikasi mental. Penatua biji memiliki kultivasi lebih dari 600.000 tahun, dan faktanya, Penatua biji tidak pandai bertarung, tetapi dahulu kala, dia adalah pemimpin nomor 2 kami, kedua setelah Dewa Binatang. Dia telah menyelamatkan banyak nyawa, tetapi dia selalu menghadapi masalah tertentu. Karena dia tidak pandai berkelahi dan bersaing, dia adalah yang terlemah di antara teman-temannya. Misalnya, meskipun Myriad Demon King dan Bear Lord diberi peringkat setelah biji yang lebih tua, kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada miliknya. Penatua biji dapat bertahan dari kesengsaraannya dan berkultivasi hingga hari ini hanya berkat perlindungan Dewa Binatang. Sekarang, Dewa Binatang akan menjalani penghalang terakhir. Jika dia berhasil, tentu saja, itu akan menjadi yang terbaik. Ini akan membuka jalan menuju ketuhanan bagi kita para makhluk jiwa. Tapi ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Belum ada kasus yang berhasil dalam ratusan ribu tahun. Jadi begitu dia gagal, dia mungkin harus menjadi jiwa roh dari salah satu manusia yang hadir di tempat kejadian. Dan begitu Dewa Binatang jatuh, Soul Beast World akan memiliki pemimpin baru. Dewa Binatang telah memilih penggantinya. Tapi itu bukan Emerald Swan karena tetua biji akan segera menghadapi kesengsaraan berikutnya. Tanpa Dewa Binatang, hampir pasti dia akan mati. Jadi, dia mungkin memilih untuk menjadi jiwa roh. Tapi ini hanya berdasarkan premis bahwa Dewa Buas gagal dalam kesengsaraannya. Jika tidak, dia mungkin bisa membantunya mengatasi kesengsaraan, maka tidak akan ada masalah. Emerald Swan biji. Itu adalah salah satu dari 10 binatang hebat yang memiliki kultivasi lebih dari 600.000 tahun dan sudah terkenal di seluruh dunia beberapa era yang lalu. Dia menduduki peringkat keempat, kedua setelah Dewa Binatang di Tian, Xie Jun, dan Kaisar Salju. Raja Jahat dan Kaisar Salju sudah lama pergi. Hilangnya mereka terkait dengan pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo, Huo Yuhao. Legenda mengatakan bahwa Raja Jahat menjadi salah satu cincin jiwa Huo Yuhao sementara Kaisar Salju adalah jiwa roh yang pertama. Spirit Ice Douluo mengandalkan dua Spirit Soul yang terkenal di masa lalu, Kaisar Salju dan Kaisar Es. Ice Emperor adalah Great Babies peringkat ke-7 pada waktu itu, Ice Jade Emperor Scorpion.
Ketika tatapan Lan Xuanyu mendarat di Lan Mengkin, dia melihat gadis kecil itu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Dia tampak sangat bersemangat sehingga jelas bahwa dia sangat rela. Lan Xuanyu memandangnya dengan ragu dan berkata, tapi angsa zamrud mungkin tidak cocok denganmu, kan? Mata besar Lan Mengkin berbinar. Kompatibel, kompatibel. Bagaimana tidak kompatibel? Itu lebih dari 600.000 tahun kultivasi. Tidak peduli seberapa tidak cocoknya itu masih jauh lebih kuat dari jiwa roh biasa. Di atas 100.000 tahun, itu adalah cincin jiwa oranye emas. Ah, hanya ini, aku suka ini. Melihat bintang-bintang kecil akan muncul di matanya, Lan Xuanyu curiga bahwa wanita ini dirasuki oleh Fatikian. Ton Dragon menjawab, itu cocok. Binatang jiwa tipe terbang berbeda dari binatang jiwa tipe darat. Ada banyak jenis binatang jiwa tipe tanah, dan yang terkuat secara alami adalah ras naga. Tetapi hampir semua leluhur dari makhluk jiwa tipe terbang memiliki sejumlah garis keturunan Phoenix. Phoenix adalah raja dari semua burung, itulah sebabnya ada begitu banyak burung yang berduyun-duyun ke Phoenix. Dengan kultivasi tetua biji, aura Phoenix dalam garis keturunannya pasti sudah lama terbangun, jadi dalam arti tertentu, memanggilnya Emerald Phoenix tidaklah salah. Burung Phoenix asli telah lama punah. Saya berani mengatakan bahwa garis keturunan tetua biji adalah yang paling dekat dengan burung Phoenix asli. Dengan kekuatan garis keturunan ini, yang lainnya tidak terlalu penting, bukan? Lan Xuanyu menelan ludahnya. Dia menyadari bahwa dia mulai iri pada Lan Mengkin. Jika dia benar-benar menyatu dengan binatang jiwa 600.000 tahun, dia hampir yakin bahwa dia akan menjadi dewa di masa depan. Tapi apakah tetua biji bersedia? Saat ini, satu-satunya yang tetap tenang adalah Dong Qianqiu. Setelah mendengar kata-katanya, Lan Xuanyu dan Lan Mengkin menjadi sadar. Melihat Emerald Swan berdiri bersama dengan beberapa sosok perkasa manusia di kejauhan, orang hanya bisa membayangkan statusnya. Bahkan jika dia dihadapkan pada krisis di mana dia tidak dapat mengatasi kesengsaraan, dia memiliki terlalu banyak pilihan. Mengapa dia memilih Mengkin? Ton Dragon berkedip. Ada dua prasyarat. Salah satunya adalah jika Dewa Binatang tidak berhasil melampaui kesengsaraannya, maka tetua biji mungkin mempertimbangkan untuk menjadi jiwa roh. Yang lainnya adalah, Tuhanku, kamu. Dewa Binatang sudah tahu bahwa Anda ada di sini. Jika Dewa Binatang menyetujui, tetua biji harus tetap mendengarkannya kan? Lan Xuanyu berkata, lalu bagaimana saya harus berkomunikasi dengan Dewa Binatang yang lebih tua? Kita harus menunggu Tribulation Ceremony, kata Ton Dragon. Saya tidak tahu bagaimana komunikasi akan terjadi, itu akan tergantung pada Dewa Binatang. Tapi aku merasa dia pasti akan berkomunikasi denganmu. Bab 529 Iri. Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya. Lan Mengkin, yang berada di samping, sudah gelisah dan tidak tahan lagi. Dia memandang angsa zamrud di kejauhan dengan matanya yang besar, dengan bintang-bintang kecil yang berkelap-kelip. Seiring waktu berlalu, lebih banyak orang kembali. Ada beberapa keberhasilan, tetapi kebanyakan dari mereka tidak dipilih oleh jiwa binatang. Tingkat keberhasilannya relatif rendah dan sepertinya hanya 10% paling banyak. Faktanya, tingkat keberhasilan seharusnya tidak terlalu rendah, tetapi banyak makhluk jiwa yang kuat telah pergi ke sisi Lan Xuanyu. Dengan ini, kemungkinan faksi lain terpilih secara alami jauh lebih rendah. Ketika para pemuda dari Sekte Tang, War God Hall, dan Spirit Pagoda kembali ke titik awal mereka dan melihat masa monster jiwa yang padat di sisi Akademi Shrek, mata mereka membelalak. Belum lagi mereka, bahkan para murid pengadilan negeri Akademi Shrek pun terkejut saat melihat pemandangan ini. Harus dikatakan bahwa murid pengadilan dalam Akademi Shrek jelas merupakan guru jiwa terkuat dan paling menjanjikan di antara mereka yang datang ke sini untuk mendapatkan jiwa roh, jadi tingkat keberhasilan mereka juga yang tertinggi. Namun demikian, dengan tingkat keberhasilan sekitar 40%, lebih dari setengahnya tidak dipilih oleh makhluk jiwa manapun. Tapi melihat tahun-tahun pertama Outer Court, apa yang terjadi? 80%, tidak, 90%. Sepertinya semua orang mendapat roh jiwa. Surga, apa itu tadi? Ular pohon sebesar itu adalah Ton Dragon 10.000 tahun. Mengapa mereka tidak bisa mengenali burung di langit itu? Binatang jiwa yang kuat itu merangkak di sekitar tahun-tahun pertama. Banyak dari mereka tidak terlihat seperti berada di tahun-tahun terakhir mereka dan tidak punya pilihan selain menjadi Spirit Souls. Dalam sekejap,
Tahun-tahun pertama pelataran luar Akademi Shrek menjadi pusat perhatian. Meskipun Wang Tianyu tidak tahu mengapa ini terjadi, itu sama sekali tidak mengubah suasana hatinya yang baik. Dia melihat anak kucing kecil yang dibawa kembali oleh Sekte Tang, Pagoda Roh, kuil Dewa Perang, dan kekuatan lainnya. Kemudian, dia melihat pasukan kuat di sisinya. Wajahnya yang biasanya tegas dipenuhi dengan senyuman saat ini. Tidak perlu berbicara tentang tampang sombong itu semua ada di wajahnya. Ketika Bai Ling Xuang melihat bahwa hanya ada 4 makhluk jiwa yang dibawa kembali oleh murid-muridnya, dia akhirnya tidak bisa tidak bertanya kepada Emerald Swan, biji senior, apakah sesuatu yang tidak adil terjadi? Mengapa jumlah kita begitu sedikit dan begitu banyak di Shrek? Tidak apa-apa jika itu pengadilan dalam mereka, tetapi bukankah murid pengadilan luar hanya ada di sana sebagai pengamat? Mengapa tingkat keberhasilan mereka begitu tinggi? Juga, beberapa binatang bahkan tidak perlu menjadi roh jiwa, kan? Biji memandang tahun-tahun pertama dengan tenang dan berkata, aku tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. The Reclining Garden adalah tempat terpenting di dunia Soul Beast. Belum lagi aku, bahkan Dewa Buas tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan tempat ini. Ini adalah tujuan akhir kita. Kalaupun ada peluang, itu adalah peluang mereka sendiri yang mereka temui. Ini sama untuk semua orang. Bai Ling Xuang mengerutkan kening. Tapi bukankah situasi ini terlalu unik? Biji memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Dia jelas melihat situasi Lan Xuanyu. Dibandingkan dengan manusia yang hadir, dia yang paling terkejut. Oke. Lupakan binatang buas lainnya, mengapa burung Yin yang Chaos juga muncul? Orang harus tahu bahwa Yin yang Chaos terkait dengan keseimbangan Yin dan Yang di dunia binatang jiwa. Hanya akan ada satu dan Dewa Binatang telah melalui banyak kesulitan untuk memungkinkannya dilahirkan kembali. Untuk burung Yin yang Chaos ini, dia bahkan telah mengundang seorang ahli perkasa dari Soul Beast planet lain untuk membantunya. Itu semua demi memungkinkan generasi baru setelah kepergian Dewa Binatang untuk mengelola dunia binatang buas dengan lebih baik, sehingga memungkinkan dunia binatang jiwa tetap stabil dan kuat. Tapi apa yang terjadi? Burung Yin yang Chaos benar-benar datang ke taman berbaring di beberapa titik dan bahkan memilih manusia untuk menjadi jiwa roh manusia. Dia tidak bisa membuat keputusan tentang masalah ini dan harus meminta izin dari Dewa Binatang. Burung Yin yang Chaos adalah salah satu makhluk jiwa penting yang pasti tidak diizinkan menjadi jiwa roh. Itu adalah anggota dari generasi baru binatang hebat dan pasti akan menembus basis kultivasi 100.000 tahun di masa depan, dan itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Bagaimana dia bisa tahu bahwa anak nakal kecil di usia remaja itu akan memperhatikannya, apalagi burung Yin yang Chaos? Akhirnya, semua orang kembali dan melihat ketidakseimbangan antara faksi yang berbeda. Selain Wang Tianyu, yang penuh dengan dirinya sendiri, yang lain memiliki ekspresi jelek. Bahkan Tang Miao, yang memiliki hubungan baik dengan Wang Tianyu, memiliki senyum pahit di wajahnya. Keuntungan Sekte Tang juga tidak banyak, mereka hanya mendapatkan satu persetujuan jiwa binatang daripada Pagoda Roh. Pemimpin kelas, bukankah kita terlalu mencolok? Ding Zuohan berbisik kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu, ada apa? Ding Zuohan melihat sekeliling pada tatapan yang tidak bersahabat. Apakah menurutmu mereka akan membalas kita di masa depan? Lan Xuanyu berkata dengan santai, mereka perlu mengenal kita untuk itu. Usia rata-rata kami adalah 13 tahun. Setelah beberapa tahun, semua orang akan tumbuh dan terlihat berbeda. Ding Zuohan menatapnya dengan kaget. Itu juga berhasil. Lan Xuanyu menatapnya dan berkedip. Tidak bisa. Ding Zuohan menatapnya dengan tatapan kosong. Ketua kelas, saya pikir apa yang Anda katakan masuk akal, saya tidak bisa membantahnya. Lan Xuanyu melambaikan tangannya. Berbaris dengan benar, jangan membuat kami tahun pertama kehilangan muka. Benar, tahun-tahun pertama memang sangat mengesankan. Meskipun mereka telah menggunakan daya tarik orang lain, mereka tetap yang paling menarik perhatian. Senior Biji, bisakah kita memulai upacara fusi? Wang Tianyu bertanya pada Emerald Swan sambil tersenyum. Dalam 10 tahun terakhir, dia tidak pernah tertawa sebanyak yang dia lakukan hari ini. Jika bukan karena menjaga persahabatan dasar dengan pihak lain, dia akan tertawa terbahak-bahak. Kelompok tahun pertama dari Outer Court ini luar biasa dan bersatu. Mampu mengalahkan semua pengadilan luar dan menonjol di sini sudah sangat membantu pertumbuhan mereka.
Hampir setiap orang memiliki jiwa-jiwa 10.000 tahun sekarang, jadi orang hanya bisa membayangkan pertumbuhan masa depan kumpulan anak-anak ini. Mereka pasti akan menjadi kelas terkuat dalam sejarah Akademi Shrek selama beberapa dekade mendatang. Akademi Shrek dapat meramalkan sekelompok siswa berprestasi. Sebagai wakil Master Pavilion dari Pavilion Dewa Laut, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dia akan menghancurkan teman-temannya. Dekan pengadilan luar adalah murid langsungnya. Meskipun dia merasa Ying Lohong tidak melakukan apa-apa, siapa bilang dia beruntung? Biji memandang burung Yin yang keos yang melayang di atas tahun-tahun pertama dan terbatuk. Tolong tunggu sebentar, semuanya. Karena jumlah anggota klan yang dipilih dari taman berbaring kali ini relatif banyak, saya harus mendiskusikannya dengan para tetua sebelum mengadakan upacara. Tapi tolong yakinlah, kami pasti akan mematuhi aturan. Setelah mengatakan itu, Biji mengangguk kepada semua orang dan terbang ke langit. Sepasang sayap hijau giok raksasa terbentang di belakangnya dan seluruh langit tampak berubah menjadi hijau giok dalam sekejap. Saat berikutnya, warna hijau giok berkumpul di satu arah dan menghilang bersama warnanya. Angsa Zamrud telah menghilang tanpa jejak. Melihat pemandangan ini, mata Lan mungkin dipenuhi kemegahan. Sangat cantik, seekor phoenix, itu sepasang sayap phoenix, kan? Bahkan dengan skill martial soul fusion terkuatnya, Ice Phoenix Dance, penyebaran sayapnya jauh dari sebanding dengan Emerald Swan. Jika dia benar-benar bisa menjadi jiwa rohnya, bukankah itu terlalu indah? Emerald Swan pergi dan sikap beberapa sosok perkasa manusia berubah seketika. Yang Hui memandang Wang Tianyu dengan mengancam. Wang Tua, apa sebenarnya yang kalian lakukan? Apakah kalian mencapai kesepakatan dengan Soul Beast? Bab 530 Akting Sempurna. Wang Tianyu berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan senior Biji? Bahkan Dewa Binatang tidak bisa mengendalikan taman berbaring, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kalian percaya ini? Yang Hui menatap Bai Ling Xuang dan Tang Miao. Bai Ling Xuang menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tang Miao ragu sejenak dan berkata tanpa daya, Wang Tua, kalian tidak jujur tentang ini. Bahkan jika Anda tidak memberitahu mereka, Anda harus mengikat kami. Kami adalah orang-orang Anda sendiri. Yang Hui memutar matanya. Dia tahu bahwa Sekte Tang dan Akademi Shrek berada di kapal yang sama, tetapi tidak perlu membuatnya begitu jelas. Wang Tianyu juga sangat tidak berdaya. Kakak Tang, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Tang Miao tertegun sejenak. Dia mengenal Wang Tianyu dengan sangat baik. Wang Tianyu memiliki karakter yang lugas dan selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Jika dia mengatakan dia tidak tahu, maka dia pasti tidak tahu. Haruskah kita memanggil orang-orang kecil itu untuk bertanya? Tang Miao bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Tianyu ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih menoleh ke tahun-tahun pertama dan berkata, Lan Xuanyu, kemarilah sebentar. Dia tidak membutuhkan orang lain, hanya orang yang paling mudah menimbulkan masalah ini sudah cukup. Sejak dia datang ke Shrek, berapa banyak hal yang telah dia lakukan. Lan Xuanyu tidak perlu bertanya untuk mengetahui untuk apa dia memanggilnya. Dia segera menunjukkan tampilan yang jujur dan patuh dan berjalan dengan patuh. Menghadapi 4 pembangkit tenaga dewa pada saat yang sama, bahkan jika keempatnya tidak melepaskan aura mereka, itu masih akan memberikan sedikit tekanan padanya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak makhluk jiwa memilih kalian? Wang Tianyu memandang Lan Xuanyu dan bertanya dengan tenang. Dia tidak mencoba berkomunikasi dengan Lan Xuanyu melalui telepati untuk mengingatkannya apa yang harus dikatakan. Dia mengenal bocah licik ini dengan sangat baik. Meskipun usianya masih muda, dia licik seperti rubah. Lan Xuanyu memandang Wang Tianyu dengan bingung dan berkata, kami bertemu dengan Soul Beast dan Soul Beast memilih kami. Lalu, kami kembali. Pavilion Master, lihat, tidak ada Soul Beast yang memilihku. Mengapa? Saya pikir saya juga cukup bagus. Saat dia berbicara, wajahnya dipenuhi dengan keluhan. Itu benar, pada saat ini, dewa-dewa lain juga menyadari bahwa sebagian besar tahun pertama dipilih. Lan Xuanyu adalah salah satu dari sedikit yang tidak dipilih. Mereka semua tahu bahwa Lan Xuanyu adalah yang paling penting bagi Wang Tianyu. Sekarang dia tidak diakui oleh Soul Beast, semua orang merasa sedikit lebih baik. Wang Tianyu berkata, tidak ada binatang buas yang memilihmu. Mata Lan Xuanyu memerah. Itu benar, binatang jiwa datang dan bahkan tidak melihatku sebelum pergi. Setelah itu,
Semua orang memilikinya kecuali aku, Mengkin, dan Qian Qiu. Master Pavilion, ini tidak adil. Bisakah Anda memberitahu monster jiwa senior untuk membiarkan kami mendapatkan persetujuan mereka? Melihat bagaimana dia terlihat seperti akan menangis, Wang Tianyu tidak tahu apakah emosi bocah ini nyata atau palsu. Baiklah, kamu pria sejati. Apakah Anda akan menangis untuk saya lihat? Kami ingin tahu mengapa kalian memiliki begitu banyak makhluk jiwa bersamamu. Anda telah melihatnya sendiri, jumlah monster jiwa yang dipilih oleh pihak lain relatif kecil. Lan Xuanyu agak bingung ketika dia berkata, bukankah kamu mengatakan sebelum kamu datang bahwa senior Soul Beast akan memilih mereka yang memiliki potensi, dan siapa yang mungkin menjadi dewa di masa depan untuk membentuk kontrak jiwa roh? Bukankah kita hanya lebih berbakat? Saya juga tidak tahu secara spesifik. Hanya saja ketika para Soul Beast menemui kami, semua orang menampilkan martial soul mereka dan mereka mengikuti kami kembali. Ketika Tang Miao, Yang Hui, dan Bai Ling Xuang mendengar kata-kata Lan Xuanyu, mereka merasa seperti telah ditampar wajahnya. Apa maksudmu dengan kalian memiliki lebih banyak potensi? Berapa umur kalian? Anda masih ribuan mil jauhnya dari tumbuh dewasa. Kami telah membawa setidaknya 6 talenta muda, oke. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda? Tapi kuncinya adalah bahwa Soul Beast memang memilih mereka. Ini membuat mereka tidak dapat membantah. Apa yang bisa mereka katakan? Potensi kami lebih baik dari Anda. Tapi kemudian dia akan bertanya, mengapa Soul Beast tidak memilihmu? Bai Ling Xuang khususnya merasa bahwa menghadapi orang kecil ini bahkan lebih menjijikkan daripada menghadapi orang tua Wang Tianyu. Apakah tidak ada sesuatu yang aneh? Wang Tianyu secara alami melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya dan tidak bisa menahan senyum saat dia bertanya sambil tersenyum. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Tidak, pada awalnya, kami tidak menemukan banyak monster jiwa. Yang pertama adalah ular pohon senior. Dia awalnya memilih Frenzy, maksudku Liu Feng. Tapi Liu Feng merasa senior Trisnake tidak terlalu cocok dengannya, jadi dia menyerah. Kemudian, Yu Tian merasa bahwa dia cocok, jadi dia berdiskusi dengan ular pohon senior dan mereka mencapai kesepakatan. Setelah itu, kami bertemu monster jiwa dengan agak lambat. Tapi kemudian, kami menemukan lebih banyak monster jiwa. Setiap orang secara bertahap memilikinya, tetapi semua makhluk jiwa mengabaikan saya. Saya tidak punya satu. Apakah karena jiwa bela diriku terlalu kuat? Apa jiwa bela dirimu? Bai Ling Xuang hanya bisa bertanya. Lan Xuanyu mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan polos, rumput perak biru. Sudut mulut Bai Ling Xuang berkedut. Rumput perak biru, jiwa bela diri sampah, terlalu kuat, hati-hati dengan kata-katamu. Jiwa bela diri leluhur sekte Tang kami adalah rumput perak biru, kata Tang Miao dengan acuh tak acuh. Wang Tianyu bahkan membalas, benar, apa yang salah dengan rumput perak biru? Apakah kami menariknya dari keluargamu? Kalian, Bai Ling Xuang sangat marah, tapi dia tidak bisa benar-benar marah di depan generasi muda. Mereka berempat berusia lebih dari 500 tahun bersama. Baiklah, kembali. Suruh semua orang untuk menyesuaikan keadaan mereka dan bersiap untuk upacara Spirit Soul Fusion nanti. Wang Tianyu melambaikan tangannya pada Lan Xuanyu. Master Pavilion, tentang jiwa rohku. Lan Xuanyu menatapnya dengan menyedihkan. Itu adalah takdir seseorang. Tidak dapat membantu bahkan jika Anda tidak memilikinya, kata Wang Tianyu dengan kesal. Oh, Lan Xuanyu menunduk dan kembali dengan ekspresi kesepian. Tang Miao memandang Wang Tianyu dan berkata, Wang Tua, karena jiwa bela diri anak ini adalah rumput perak biru, dia pasti ditakdirkan bersama Sekte Tang. Apa menurutmu kita harus membawanya ke Sekte Tang untuk melihatnya? Wang Tianyu segera menunjukkan tatapan waspada. Anak ini pasti akan memasuki pengadilan dalam. Tang Miao, tidak ada konflik, tidak ada konflik. Siapa dengan siapa? Wang Tianyu ragu sejenak sebelum berkata, kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Melihat mereka berdua, Yang Hui mau tidak mau berkata, Wang Tua, kamu tidak bisa memilih yang satu dari yang lain. Meskipun hubungan Anda dengan Sekte Tang tidak biasa, Anda dapat menepuk dada Anda dan berkata, bagaimana kuil Dewa Perang kami dengan akademi Anda? Kapan seorang siswa yang direkomendasikan oleh Anda berdua tidak ditempatkan pada posisi penting? Saat ini, ada 7 armada utama di Federasi, dan 2 komandan di antaranya berasal dari Shrek. Mereka bisa datang ke sini untuk berlatih di masa depan.
Militer juga membutuhkan bakat. Anda harus tahu bahwa tekanan di depan tidak kecil. Wang Tianyu meliriknya dan berkata, dihargai karena siswa kami luar biasa. Anak ini masih terlalu kecil, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kami akan membicarakannya saat dia dewasa dan melihat seberapa jauh dia bisa berkembang. Bagaimana dia memilih adalah urusannya sendiri. Saat mereka berbicara, langit menyala dan sepasang sayap hijau giok raksasa muncul sekali lagi. Cahaya giok surut dan dua sosok muncul di tanah. Emerald Swan, biji, memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ada satu lagi yang kembali bersamanya, tapi itu bukan manusia. Itu adalah harimau raksasa yang panjangnya lebih dari 5 meter dan memiliki garis-garis biru tua di sekujur tubuhnya. Biji perlahan berjalan di depan semua orang, matanya sedikit berkedip saat dia melihat ke arah tahun pertama dan berkata, kita sudah berdiskusi, tidak ada masalah. Upacara bisa dimulai kapan saja. Terima kasih, Senior Biji. Wang Tianyu tersenyum. Pada saat yang sama, tatapannya beralih ke harimau putih di sisinya dan bertanya, ini Raja Harimau, kata Biji. Mendengar kata-kata, Raja Harimau, keempat orang yang hadir sedikit kaget dan sedikit membungkuk pada saat bersamaan. Salam, Raja Harimau.